Belajar dari kopi, ya, belajar dari kopi aja ya Mas Danang ya. Yang pertama, itu kopi itu pandangan dari masyarakat apa? Pahit. Ya kan gitu. Pahit. Tapi kopi ini sampai sekarang tetap dicari. Karena si kopi ini punya belief Mas. Dia punya keyakinan. Walaupun aku pahit, tapi aku akan memberikan kamu pengalaman experience yang luar biasa. Ya kan? Mantap kopinya. Tidak ada yang bilang mantap kopinya. Gulanya tidak ada. Nggak ada yang bilang mantap gulanya. Mantap. Ya kan? Menarik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspiratif. Jumpa lagi sahabat inspiratif dimanapun teman-teman semua berada. Sore ini kita ketemu lagi dengan ownernya Warna Kopi, melanjutkan pertemuan kita yang kemarin. Jadi kemarin itu ada kesalahan teknis. Yang salah kan selalu teknis ya. Jadi kemarin itu ternyata memori kamera saya itu habis. Jadi penuh, tidak bisa dilanjutkan. Tapi malah ini saya jadi bisa silaturahim lagi ya Pak Nawan. Iya, betul. Terima kasih Pak, ini meluangkan waktu lagi. Sama-sama. Mohon maaf jadi harus 2 kali. Tapi mungkin 10 kali aja kita belum cukup untuk menggali value atau inspirasi dari Pak Nawan ini mungkin 10 kali juga cukup. Belajar bersama-sama Mas Danang. Ya, kita lanjutkan lagi. Baik. Gini Pak Nawan, kadang-kadang kan kita sebagai mungkin pengusaha ya UMKM ya, pemula atau baru mau mulai lah istilahnya, kita kan sering melihat orang itu melihat suksesnya aja, melihat Warna Kopi itu ini pelanggannya banyak, tapi kan orang sering tidak tahu justru sebelum berwujud Warna Kopi ini atau berwujud bisnis orang pada umumnya itu dia tidak tahu cerita di balik perjuangannya. Ada cerita-cerita struggle, ada cerita-cerita apa ya istilahnya berdarah-darahnya, atau ada cerita sulitnya mungkin ya. Ini apakah di Warna Kopi juga mungkin ada cerita-cerita seperti itu selama perjalanannya Warna Kopi, atau mungkin sebelum masuk ke bisnis Warna Kopinya? Itu saya kira perlu kita gali dari Pak Nawan nih. Mungkin monggo Pak Nawan, kalau ada cerita itu bisa share ke teman-teman nih. Oke, selamat sore Mas Danang, selamat sore, salam inspiratif. Salam inspiratif. Oke, sebenarnya saya yang merasa saya ungkapkan merasa terhormat ini, tersanjung bisa ditemui oleh seorang Mas Danang ini yang luar biasa. Terima kasih. Masuk di apa yang ditanyakan tadi, saya kira semua orang memiliki persoalan yang sama. Jadi kalau cerita struggle yang paling awal itu ya berawal dari satu keyakinan Mas. Yakin dulu ya, itu membangun keyakinan itu yang ya saya juga mengalami Mas. Mungkin di video sebelumnya mungkin saya sudah menyampaikan, ada nggak ya yang akan mau datang ke sini kan gitu kan. Jalan Palagan ini kan cukup apa ya, sebenarnya sejajar dengan jalan Kaliurang, tapi dirasa bahwa jalan Palagan ini cukup sepi. Lebih sepi ya? Ya, setelah dari daerah Rejondan itu ya Mas ya, naik ke atas itu kayaknya kok blank area gitu, nyenyet gitu. Nah, saya juga awal pertama itu adalah di keyakinan dulu Mas. Yakin ora yo, kalau di sini ini kalau mengalami ragu ya Pak? Ada keraguan itu tantangan utama. Maka itu harus kita kalahkan dulu dengan ya, lalu saya melakukan apa ya, survei kecil-kecilan gitu, menanyakan teman kalau aku buka kopi di sini pada mau datang nggak ya, minimal temen itu mau datang aja sudah bahagia. Dan ternyata dari beberapa riset yang kecil-kecilan dan sederhana itu, lalu kami yakini bahwa akan datang, ada orang yang datang ketika saya membuka warung kopi. Minimal ya teman-teman, keluarga. Kalau sampai enggak ya sudah BDW lah kan gitu. Jadi tapi saya berkeyakinan bahwa apa yang saya lakukan ini
akan baik lah kan gitu. Itu keyakinan yang pertama. Terus yang kedua, memang bisnis F&B ini kan bisnis pertama saya, Mas. Itu juga cukup apa namanya ya, ini lagi saya harus belajar dari awal sebenarnya bagaimana mengelola bisnis F&B itu, apa yang customer inginkan, apa yang mereka harapkan dari sini ya. Akhirnya itu saya belajar dan yang menarik lagi, tempat ini memberi apa ya, Mas, seperti kayak buku gitu loh, buku pelajaran di sini. Ketika saya datang ke sini, saya mengamati customer, oh mereka perilaku begitu, lalu mengamati, bahkan saya mengamati apa ya, alam ini ya, Mas. Alam cuaca yang ini juga, oh ternyata ketika alam seperti ini saya harus bagaimana. Terus apalagi ketemu panjenengan ini saya belajar banyak lagi, oh harus seperti apa. Terus ketika menunya, ini kok menu sudah disajikan tapi ternyata kok nggak dihabiskan, ini saya juga belajar ngopo ya kok orang. Nah di Warna Kopi ini saya semacam belajar kembali, di refresh kembali. Ternyata ya aku kira ngono apa-apa nih sih, ternyata saya belajar hidup di sini, Mas. Itu cerita-cerita yang awal-awalnya. Lalu ketika baru timi-timi ya, kemarin pandemi, Mas. Baru mulai berjalan, baru launching pandemi. Launching itu sudah kumpulkan orang-orang di sini dan cukup asik kan gitu. Ada beberapa yang datang itu lalu pandemi harus close, tutup. Waduh, ini tutup. Nah, sudah semua ikut tutup, saya juga ikut tutup. Itu juga butuh apa ya, power lagi untuk kalau buka. Kira-kira ada datang nggak ya? Itu juga butuh keyakinan lagi. Ya sudah, bahasanya sekarang itu yuk buka tipis-tipis. Itu kan, ya buka tipis-tipis. Ternyata malah banyak yang datang ke sini, Mas. Karena ternyata yang kemarin mungkin di video berikutnya, perilaku masyarakat berubah, Mas. Berubah ya. Lalu mereka akan mungkin orang kangen juga ya. Ya, kangen juga sudah. Suasana ngumpul itu ya, malah jadi ramai gitu. Betul. Jadi berkah loh berarti. Ya, jadi berkah. Itu lalu apa namanya? Yang pasti perilaku masyarakat tadi kan pengennya tidak tertutup, tetap indoor ya, tapi outdoor. Nah, kami memiliki space yang outdoor ini cukup untuk ya mereka kangen-kangenan, ngobrol dan sebagainya, semakin dikenal dan ya itulah. Berarti karena memang masyarakat kan takut ya kalau corona ini katanya kan AC ya, di ruang dalam itu kan udara jadi apa ya, sirkulasinya nggak sebagus kalau di luar, maka kalau di dalam orang lebih takut ya, kalau di luar merasa lebih aman mungkin ya. Betul. Sekaligus melihat view sawah. Ini anak-anak pada main petasan, main apa, melihat panenan petani, merasa ini jadi nyaman, pikiran jadi fresh dan sebagainya. Itu mungkin memang itu yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang secara psikologis ya, kan gitu. Sambil menikmati kopi saya kira asik kan gitu. Betul ya, jadi obat stres juga ya. Obat stres gitu, Mas. Iya. Ya mungkin masyarakat kita memang stres apa ya, mengalami tingkat stres yang tinggi mungkin ya. Kalau tontonan model-model yang apa ngeprank-ngeprank, model sinetron atau apa, itu kan yang nonton banyak. Jadi tontonan yang ringan-ringan itu yang nonton banyak. Tapi kalau channel bisnis kayak Inspiratif TV ini itu tidak banyak tapi tidak sebanyak yang channel-channel nun sewu dalam tanda kutip receh gitu ya. Itu kalau yang channel-channel receh itu yang nonton minta ampun itu gitu ya. Kalau yang model kita kan segmented banget. Maka apa Warna Kopi ini menjadi alternatif bagi rutinitas orang menyelesaikan tugas apa kerjaan itu kesini ya mungkin alatnya gitu. Banyak yang datang ke sini karena nugas, Mas. Jadi nugas, kami kan ada free wifi ya di sini. Jadi wifi silahkan mau pakai gitu. Terus dia datang ke sini pagi-pagi fresh gitu, nugas, mengerjakan, mungkin kalau dia sekolah mengerjakan studinya, dia bekerja juga mengerjakan pekerjaannya, dan mahasiswa juga banyak ya Pak? Mahasiswa banyak, yang bekerja juga banyak gitu. Kalau yang datang sini rata-rata berarti umurnya berapa paling? Saya kira dari mahasiswa itu ya paling mahasiswa dari umur 18 sampai ya kira-kira 40 lah ya. Tapi yang paling segmen yang terbanyak itu di 20 sampai di umur 35. Itu yang paling banyak. Itu yang paling banyak. Mereka yang masih muda, masih punya energi tinggi gitu. Iya. Tapi juga ada yang
umur 60 juga masih di Masih, sini, 50 ya. di sini, tapi kan Cuman memang tidak sebesar. iya. Oke. Anak-anak juga seneng datang ke sini main Diajak main di sini ya. seneng ya kalau Mbak punya anak itu Ya, ngomong lihat sawah itu. gitu. Kembali Pak yang Ya. tadi yang pandemi. Kita berarti kemarin semasa pandemi memang tutup total ya sini. Kita tutup total. Jadi dari Maret, Mas, Maret awal itu kita udah minggu pertama nggak salah. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Baru tanggal 27 Juli kita 27 buka, Juli lagi, buka lagi. ya sampai sekarang. Mas. Oke. Selama tutup itu, wah itu gimana itu? Gaji karyawan segala macam atau ada penyelesaian apa mungkin selama mengatasinya? Bisa jadi kan nanti inspirasi untuk teman-teman yang sedang kesulitan Oke. bisnis juga. Nah, oke. Saya kira memang Mas. Pasti kita kan harus realistis. Teman-teman juga tahu yang kebetulan yang di sini ini anak-anak juga ngerti bahwa kita baru mulai. Lalu terus kami diskusi, lalu kamu bagaimana selama masa pandemi kita baru bisa memberikan seperti ini karena memang tidak ada pemasukan ya. Jadi komunikasi intinya ya, dengan komunikasi dengan karyawan mereka, lalu kita kok mampunya seperti ini, yuk kita cari apa, atau mungkin mudah-mudahan ini untuk menyambung dulu karena waktu itu kan kita berkeyakinan 3 bulan selesai waktu itu. Itu ternyata sampai sekarang belum selesai itu ya akhirnya nggak apa-apa Om, yuk kita terus ada yang bikin kopi susu yang dibotolin itu yuk kita pasarkan. Jadi sempat shifting atau pivot ke bentuk ya, kopi yang lain ya istilahnya. Jadi nah itu namanya agile ya, namanya agility. Itu perusahaan-perusahaan era sekarang itu memang harus begitu. Jadi untuk beralih agile atau lincah ya bahasa kita, saya sering bahas ini dengan teman-teman itu memang. Nah Warna Kopi mempraktekkan agile management istilahnya. Gitu ya. Oke monggo Pak dilanjutkan. Bikin kopi botolan, lalu yang sering kesini kan kita DM ya pakai Instagram, kita WhatsApp, butuh kopi, oke. Nah itulah jadi masukan dan itu bisa berputar. GoFood juga nggak sih Pak sini? GoFood juga, tapi kan GoFood juga tidak ada yang akan GoFood karena juga takut karena harus dari tangan ke tangan. Oh ya. Nah, lalu kita kan tetap menggunakan prokes. Lalu kesempatan juga untuk membenahi beberapa hal juga di Warna Kopi. Jadi mungkin dulu masih antara sawah dan ini belum ada penyekat. Oh kebetulan pas libur yuk kita juga membenahi, tamannya dibenahi, semua dibenahi, bangunan juga tetap banyak dibersihkan. Melakukan perbaikan. Ya, jadi malah rampung pandemi new normal juga new Warna Kopi istilahnya. Ya ada beberapa space yang sudah semakin tertata. Oke. Ya kan gitu. Jadi tambah siap lah ya istilahnya. Tambah siap. Nah, gitu. Oke. Berarti buka lagi tanggal 27 Juli tadi sampai sekarang. Ya. Tambah ramai Pak ya. Insya Allah puji Tuhan, syukur tambah ramai. Oke. Mantap. Kalau menurut pandangan Pak Nawan sendiri sebetulnya ini kan bisnis kopi ini kan udah banyak banget ya. Banyak menjamur sekali. banget. Ya. Masuk red ocean juga mungkin ya. Ya. Masuk red ocean. Gimana sih ke depan bisnis kopi ini Pak Nawan? Ke depan ya. Saya kira kok bisnis kopi Mas Danang itu kok akan terus ada selama manusia ini ada. Akan terus ada. Akan terus ada. Akan terus ada sampai bumi ini. Kan gitu. Toh memang kopi kayaknya sudah zaman dulu sudah ada ya. Cuma bentuknya aja, model bisnisnya beda. Dan cara minum kopi dari zaman dulu, dari masa ke masa itu memang mengalami perubahan. Gitu ya? Jadi dari dulu ya kopi hanya ditumbuk aja, kan begitu. Ditumbuk aja, terus selalu cara menikmati ya coba gitu aja kasih. Pakai saset itu ya. Lalu meningkat ke di Eropa. Mereka eksplorasi, lalu ada di mesin espresso, mesin pakai mesin espresso ya di press gitu sampai ke kopi espresso namanya. Itu cara menikmati juga berbeda. Lalu seperti itu campur dengan susu, waktu itu namanya cappuccino atau cafe latte ada. Terus habis itu juga lalu perkembangan zamannya lagi sekarang ini campur kopi susu gula aren baru ngetren. Kalau di sini namanya kopi suka-suka.
Kopi suka-suka. Kopi suka-suka itu ada kopi susu gula aren, kopi susu karamel, kopi susu legi, kopi susu Jawa. Nah, cara menikmati kopi yang pakai itu. Terus ada juga yang dengan metode disaring. Nah, itu disaring dengan kertas penyaring. Nah, itu namanya V60 gitu. Nah, lalu cara minum kopinya juga berbeda-beda. Besok mungkin anak cucu kita juga menikmati kopi mungkin juga beda lagi. Tergantung trennya zamannya, beda lagi. tapi tetap bahan dasarnya kopi. Tetap kopi. Tetap kopi. Saya yakin kok sampai dunia ini ada kopi tetap masih akan terus ada. Itu kalau saya. Kalau di sini Pak, yang paling laris menu apa di sini? Yang paling banyak dipesan orang? Kopi suka-suka. Kopi suka-suka ya. Kopi suka-suka tadi karena Aren tadi. Karamel kan itu karena ya memang baru hip ya. Kalau kopi suka-suka kekinian lah. Itu kopi kekinian. Kalau kopinya sendiri, ya. Kalau Pak Nawan memproduksi sendiri atau ada supplier yang mungkin kerjasama dengan pihak lain atau gimana? Oke, kebetulan warna kopi ini terutama saya ini beberapa waktu lalu main aja ke beberapa daerah gitu. Itu di Jawa ini ada Temanggung. Itu terkenal sepertinya ya Temanggung. Paling dekat aja Temanggung. Lalu paling dekat dengan kita Merapi. Kopi Merapi. Iya, Merapi. Daerah Turgo, daerah Merapi yang sebelah timur Deles itu mereka punya kopi juga Arabica, Robusta juga ada. Ya, kita ambil dari mereka. Green bean. Lalu kita proses. Kebetulan saya belajar ngerosting juga. Menggoreng kopi itu. Roasting lalu kita goreng. Saya goreng, mungkin juga pas ibu ya kita punya komunitas roaster, itu kita tolong untuk digorengin, kita produksi sesuai dengan. Oh itu ada komunitasnya? Ada. Jadi kita bisa minta tolong teman-teman komunitas itu kalau misalnya misalnya nggak sempat atau emang tidak sempat, malah difokuskan ke mereka itu bisa gitu. Bisa. Ya? Jadi banyak roastery kecil yang ada di Jogja ini Mas, gitu. Dengan kapasitas produksi yang mungkin punya mesin hanya 1 kilo kan gitu ya, itu banyak sekali. Lalu dengan kapasitas mesin 3 kilo juga banyak. Berarti sebetulnya roda perekonomian itu kan dimulai ketika dari petani. Ya, petani. Sudah ada dari petani, kemudian ada teman-teman roaster tadi ya. Roastery. Sampai kan nanti ke penjualan itu rodanya muternya sampai karyawan. Ya. Gitu ya. Iya. Mantap ya kopi ya memang. Ya, jadi saya produksi sendiri beli dari petani kan begitu. Lalu kita goreng, kita roasting sendiri, lalu kita sajikan sesuai dengan ya cara menggoreng kan beda-beda. Nanti ada ilmu roastingnya gitu. Antara roaster 1 dengan roaster 2 pasti beda. Rasanya beda-beda. Bisa karena ya mereka punya style. Oh gitu. Nah, punya style kayak nasi goreng aja. Berarti nggak boleh ganti roaster nih. Saya kira kalau nanti rasanya berubah. Ya, karena ini namanya? Istilahnya rahasia dapurnya kita ya. Aku pengen ini yang ditonjolkan kan gitu. Lalu kita di roasting dengan roasternya tahu ya. Ya. Oh, dia harus diginikan kalau mau. Ya. Jadi misalkan saya sudah menemukan namanya roast log gitu ya, roast log itu sudah kayak resep gitu ya. Resep. Oh ini nanti begini. Nanti dia sesuai. Warna kopi seperti itu. Nah itu jamin supaya roasternya nggak jual ke tempat lain. Bikin sendiri yang sama gitu, gimana caranya? Atau komitmen aja secara lisan aja? Kira ada hitam di atas? Enggak ya? Kode etik lah. Udah paham lah ya, teman-teman di itu tahu. Kami percaya bahwa mereka juga profesional, kan begitu. Malah mereka yang malah memberi banyak masukan, Pak kalau ini diginikan gitu enak loh. Oh iya ya. Lalu kita coba, namanya prosesnya cupping, mencoba mengicip itu. Oh ya begini enak. Ini kalau dikasih susu lebih begini. Nah saya belajar banyak dari mereka. Nah itu. Jadi, para roaster itu juga bikin bisnis kopi juga Pak, sebetulnya mereka? Atau hanya fokus jadi roaster aja? Ada yang fokus, jadi dia nyetorin ke coffee shop begitu. Ada yang dia malah ngedrop supplier gitu istilahnya. Ada yang memang ya juga punya kafe sendiri. Sekarang kita nitip roasting. Sekarang banyak nih di Jogja co-roasting. Jadi dia menyewakan mesinnya saja, saya datang ke sana, saya goreng sendiri. Gitu. Ya. Oke, mantap. Oke. Ada iklan Mas, ada tekek. Ini menunjukkan bahwa berarti memang nuansa alamnya warna kopi sangat kuat ya. Iya. Ini ada suara tekek, ada suara ini jangkrik apa namanya nih? Bukan jangkrik. Apa? Ini binatang malam ya. Apa Pak Dayat?
Ngangat ya apa bos ini? Kadang juga ada ayam mas. Ayam ya kadang. Oh iya ayam kucing ya kadang. Ada juga kadang ada kucing yang baru kasmaran itu. Lari-lari gitu. Oh itu ngoyak-ngoyakan Ya, itu. di sini. Katris namanya. Katris. Ngomongnya ngoyak-ngoyakan. Oh iya betul. Oke. Ya inilah teman-teman nuansa warna kopi yang memang suasananya ini berbeda dengan tempat ngopi yang lain. Jadi saya sangat merekomendasikan, lokasinya ada di daerah Gundang Lutung, di daerah Kecamatan Ngaglik, Kelurahan Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, itu dekat rumah saya. Dan bisa dicek saja di Google Map, ada di Instagram warna kopi juga ada. Nanti cek, nanti tampil ya Instagramnya, nanti tampil Pak Dayat ya, tampilkan ya. Itu teman-teman bisa langsung dengan mudah mencari gitu. Ya. Reviewnya bagus-bagus kok, itu saya udah lihat. Memang banyak kan orang senang di sini. Nah gini Pak Dayat, sebelum Pak Nawan ya. Yeah. Jadi sebelum kita mungkin menutup ya, biasanya di channel kita itu ada segmen The Power of Three Pak. Jadi tiga apa saja. The power dari tiga ini bisa nasihat, bisa tips, bisa faktor sukses, bisa apa saja, bisa kritik atau apa saja, mungkin atau insight atau wisdom dari Pak Nawan selaku seorang entrepreneur, mungkin bisa diberikan kepada calon entrepreneur atau teman-teman yang juga sekarang sedang berjuang membangun bisnisnya. Oke. Wah ini segmen sesi tersusah ini. Sakral ini Pak. Sakral ya, The Power of Three. Ya. Belajar dari kopi, ya, belajar dari kopi aja ya Mas Danang ya. Yang pertama, itu kopi itu pandangan dari masyarakat apa? Pahit. Ya kan gitu. Pahit. Tapi kopi ini sampai sekarang tetap dicari. Karena si kopi ini punya belief Mas. Dia punya keyakinan. Walaupun aku pahit, tapi aku akan memberikan kamu pengalaman experience yang luar biasa. Ya kan? Mantap kopinya. Tidak ada yang bilang mantap kopinya. Gulanya tidak ada. Nggak ada yang bilang mantap gulanya. Mantap. Ya kan? Menarik. Ya. Itu dia, si kopi ini harus percaya diri Mas. Jadi ketika melakukan apa saja, yang pertama harus percaya diri. Oke, yakin ya. Yakin, percaya diri dan optimis. Yakin. Itu juga perjalanan saya pribadi untuk membangun warna kopi itu juga diawali tadi ada rasa percaya diri yang kurang, ternyata percaya diri aja. Karena kopi yang pahit aja percaya diri, berani, optimis. Sampai sekarang kopi tetap menjadi minuman yang dicari. Varian kopi itu di mana-mana ada, baik yang di kafe maupun yang di saset-saset, di kampung-kampung tetap ada kopi. Itu yang pertama Mas. Jadi apapun yang kita kerjakan, yang pertama harus yakin, percaya diri, believe dulu. Terus yang kedua pasti kerja keras dan kerja cerdas. Kerja keras, cerdas. Kopi ini juga keras loh dia Mas, bekerjanya. Mulai dari di petani Mas, ya kan Mas? Iya. Dari petani dia tumbuh begitu, butuh waktu dari pohon kecil sampai dia berbuah itu minimal 4 tahun sampai 5 tahun baru bisa tumbuh. Baru bisa. Kan gitu. Setelah dari sana kopi ini kan ditanamnya di gunung. Di ketinggian yang paling bagus itu ya sekitar antara 1000 sampai 2000 di atas permukaan laut. Dia bisa di dataran tinggi. Ya, dataran tinggi. Petani ini memetik kopi dan dibawa sampai turun ke rumah mereka itu kan dia kerja keras Mas. Ya kan? Kopi ini kerja keras dari puncak gunung sana itu sampai ke sini ini melalui beberapa tahap. Gitu. Dari puncak gunungnya, ya toh, terus dipetik oleh petani, dijemur, ya toh, namanya pasca panen itu dijemur, diolah begitu, dikupas dan sebagainya, terus lalu digiling, lalu digoreng lagi, disajikan, itu kan melalui beberapa tahapan proses. Nah itu saya memaknai itu menjadi suatu kerja keras dan kerja cerdas, harus tahan banting, seperti kopi ini, kan gitu. Seperti kopi itu juga tahan banting Mas. Itu yang kedua sih. Kalau dijabarkan Mas Danang nanti yang menjabarkan kerja keras kerja cerdas itu apa. Dan yang terakhir ini yang
yang menurut saya itu mendasari keseluruhan dari proses kedua. Semua yang kita lakukan kita harus dasarkan pada keimanan kita kepada Yang Maha Kuasa, pada Tuhan. Ya, apapun agama panjenengan semuanya, apapun keyakinannya, dasarkan itu dengan doa dan kepada Tuhan. Itu seluruh usaha itu akan beres. Mantap. Itu saja Mas, kira-kira singkat dari saya. Mudah-mudahan cukup ya, menginspirasi. Mantap sekali ya teman-teman. Kalau bisa kita rangkum tadi, kita coba ulang The Power of Three, nasihat dari Pak Kopi. Nawan. Dari Ya, kopi. Dari kopi yang disarikan oleh Pak Nawan. Yang pertama, untuk dalam berbisnis atau dalam berwirausaha atau entrepreneur, yang pertama harus yakin. Karena semua berawal dari keyakinan dulu. Dari keyakinan. Kita itu yakin dulu baru melihat, bukan melihat dulu baru yakin. Yes, betul. Ya, jadi yakin dulu baru kita akan melihat apa yang kita yakini dalam perjalanan ke depan. Maka tidak mungkin seseorang itu sukses tanpa diawali dengan keyakinan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nasihat dari kopi yang disampaikan atau disaripatikan oleh Pak Nawan adalah kerja keras, kerja cerdas. Kalau teman-teman membaca buku orang-orang sukses, biografi orang-orang sukses, atau belajar dari YouTube-nya orang-orang sukses, belajar dari mana saja, sebetulnya ada satu kesamaan bahwa orang sukses itu ya yang sama itu satu kata kunci itu kerja keras. Ya, kerja keras. Semua orang sukses itu kerja keras. Tidak ada satupun orang sukses tidak bekerja keras. Gitu. Iya. Jadi apapun, bahkan tidak hanya jadi seorang pengusaha. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi saya ulang dari Pak Nawan, bahwa pelajaran dari kopi yang berikutnya adalah tentang beriman. Kita sebetulnya kita itu hidup kita, kesuksesan kita itu sebenarnya sudah diatur ya, dalam tanda kutip itu sebenarnya semuanya terserah kepada Tuhan ya, sesuai dengan mungkin agama dan kepercayaan teman-teman ya, bahwa bisnis itu berat ya. Kalau yang ada yang bilang bisnis itu mudah, benar sih, yang mulai aja dulu itu benar, tapi sebetulnya bisnis itu tidak mudah, harus belajar dan bekerja keras. Maka sesuatu yang berat itu kalau kita tidak menyandarkan kepada Yang Maha Kuat, kita bisa menjadi lengah di tengah jalan, capek di tengah jalan. Maka kalau kita bersandar, stres. Betul. Kalau kita bersandar kepada Yang Maha Kuat, pada Tuhan Yang Maha Esa, kita akan menjadi lebih kuat, menjadi lebih tenang dalam menjalani usaha kita atau bisnis kita. Oke. Terima kasih Pak Nawan. Terima kasih Mas Jonas. Luar biasa atas inspirasinya selama 2 kali season kita ini ya, dari kemarin dan sekarang. Saya banyak mendapat, ada punchline menarik tadi, mantap kopinya, nggak ada yang bilang mantap gulanya. Tapi kalau penyakit yang disalahkan semuanya gulanya. Itu punchline-nya kita, keren banget ya. Saya kira mungkin ngobrol kita kali ini sampai di sini teman-teman. Jangan lupa follow Instagramnya Warna Kopi, dan jangan lupa ngopi di sini. Kalau mau ngopi di sini, datang ke rumah saya. Nah, nanti di situ dekat atau WA saya main ke sini. Dan jangan lupa juga subscribe, like, dan share channel Inspiratif TV agar teman-teman mendapat notifikasi ketika nanti kita punya video-video baru atau inspirasi-inspirasi baru. Dan jangan lupa sebarkan juga, karena manfaat itu biar lebih banyak menyebar kemana-mana. Ya, lucu Mas. Salam inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.